Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satya Bulkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pergerakan nasional awal dari abad ke-20 sampai tahun 1942 dan politik etis. Di sini saya akan menjelaskan pergerakan nasional yaitu Bung Tomo. Pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lainnya. Istilah nasional berarti bahwa pergerakan-pergerakan tersebut mempunyai cita-cita nasional. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakan nasional itu adalah adanya faktor dari luar negeri atau eksternal, yaitu timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia. 2. Seperti nasionalisme, demokrasi, liberalis, dan sosialisme. Munculnya gerakan Turki Muda atau All Indian Nation Congress pada tahun 1885 dan Gandhisme itu tidak lepas kebangkitan nasional di Asia dan Afrika. 3. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Yang kedua, ada faktor yang berasal dari dalam negeri atau internal. Yang pertama yaitu adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. 2. Adanya kemenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 3. Lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. 4. Adanya diskriminasi rasial. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Bronshoff dan Mr. Van Deventer ternyata membuka mata pemerintahan kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terkebelakang. Ada 3 program penting politik etis sebagai berikan. Kebijakan pertama ini dan kedua disalahgunakan oleh pemerintahan Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan Belanda. Dan imigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis ini dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan pengajaran di Hindia Belanda. Dengan yang terjadi akibat politik etis ini yaitu imigrasi. Pengairan hanya ditunjukkan kepada tanah-tanah yang subur
untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Kedua, ada edukasi, yaitu pemerintahan Belanda membangun sekolah-sekolah pendidikan ditunjukkan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 untuk imigrasi ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Pemerintahan Belanda mengeluarkan Polaneskansky, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor atau pengawasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa awal berdirinya organisasi modern, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Gagasan pertama ini berasal dari Dr. Randus Wahidin Sudirohusodo, yaitu seorang dokter Jawa dari Surakarta. Ia menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik secara barat. Namun, pada umumnya pemuda-pemuda tersebut tidak sanggup membiayai dirinya sendiri. Sehubungan dengan itu, perlu dikumpulkan beasiswa atau studi form untuk membiayai mereka. Pada tahun 1908, Dr. Wahidin bertemu dengan Dr. Randus Sutomo. Pelajar Stovia ini, kebetulan para pelajar Stovia ini juga memerlukan adanya suatu wadah yang dapat menampung kegiatan dan kehidupan budaya mereka pada umumnya. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908 diadakan rapat di suatu kelas di Stovia. Rapat tersebut berhasil membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan Dr. Randus Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Tujuan didirikannya Budi Utomo ini adalah: 1. Mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putra. 2. Mengadakan perbaikan belajar di sekolah-sekolah. 3. Mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana untuk kepentingan belanja anak sekolah. 4. Memajukan kebudayaan dan menunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam upaya mencapai kehidupan yang layak. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Tetapi pada tahun 1914 Budi Utomo mengusulkan dibentuknya Komite Pertahanan Hindia atau Komite India Merbar. Budi Utomo menganggap perlunya misili Bumi Putra untuk mempertahankan Indonesia dari serangan luar. Akibat perang, pemerintahan Belanda lebih mengutamakan usulan ini tidak dikabulkan, dan justru pemerintahan Belanda lebih mengutamakan pembentukan Dewan Rakyat Hindia. Selanjutnya, ketika Dewan Rakyat didirikan, Budi Utomo aktif dalam lembaga tersebut. Pada tahun 1932, pemahaman kebangsaan Budi Utomo makin berkembang. Maka pada tahun itu pula mereka mencantumkan cita-cita Indonesia merdeka dalam tujuan organisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, kehilafan atau kesalahan yang saya ucapkan,
Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye.